Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesya Lewiski dengan NIM 2509357. Setelah melihat video tersebut, masih ditemukan banyak oknum yang menyalahgunakan dana BOS untuk kepentingan pribadi atau biasa kita sebut tindakan korupsi. Nah, akibatnya tujuan pemenuhan kebutuhan pendidikan belum tercapai sepenuhnya secara optimal. Pada video ini, saya akan membahas mengenai ketidaktepatan penggunaan dana BOS sebagai dampak lemahnya penerapan PPBS. Tujuan dari pembelajaran ini agar kami semua, termasuk saya, memahami bagaimana kondisi dan konsep mengenai pendidikan yang seharusnya terjadi dan yang saat ini sedang terjadi. Di sini saya akan membahas mengenai ketidaktepatan penggunaan dana BOS sebagai dampak lemahnya penerapan PPBS. Pengelolaan pendidikan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama pada rendahnya mutu pembelajaran, ketimpangan pemerataan, serta lemahnya integrasi antar tujuan, program, dan anggaran pendidikan. Banyak program pendidikan berjalan secara rutin tanpa adanya evaluasi dampak, karena pengelolaan anggaran belum berbasis kinerja dan hasil. Akibatnya, penggunaan dana pendidikan, termasuk dana BOS, seringkali tidak tepat sasaran dan kurang berdampak bagi peningkatan mutu pendidikan. Tujuan pembahasan kasus ini mengenai anggaran dana BOS yang tidak tepat sasaran adalah untuk mengidentifikasi penyebab terjadinya ketidaktepatan dalam perencanaan dan penggunaan anggaran pendidikan, menganalisis dampaknya terhadap mutu pembelajaran dan pemenuhan hak peserta didik, serta mengevaluasi kelemahan sistem penganggaran yang belum berbasis kinerja dan hasil. Melalui pembahasan ini, diharapkan dapat ditunjukkan pentingnya penerapan Planning Programming Budgeting System atau PPBS sebagai pendekatan strategis dalam memastikan keterpaduan antara tujuan pendidikan, program sekolah, dan alokasi anggaran agar dana BOS dapat dikelola secara efektif, akuntabel, dan tepat sasaran. PPBS dalam anggaran BOS, Planning Programming Budgeting System atau PPBS adalah sistem yang mengintegrasikan perencanaan penyusunan program dan penganggaran dalam satu kesatuan yang utuh. Melalui PPBS ini juga, tujuan organisasi, program yang dijalankan, dan alokasi anggaran disusun secara rasional dan terukur. Berbeda dengan penganggaran tradisional seperti line item budgeting yang hanya menekankan dana yang sangat besar. PPBS menitikberatkan keterkaitan antara anggaran dan hasil yang ingin dicapai, baik dalam bentuk output maupun outcome. Dalam pendidikan, PPBS hadir untuk menjawab persoalan klasik mengenai pengelolaan anggaran termasuk ketidaktepatan sasaran dana BOS. Selama ini, dana BOS seringkali terserap sepenuhnya, namun belum tentu berdampak langsung pada peningkatan mutu pembelajaran. Hal tersebut terjadi karena perencanaan belum berbasis analisis kebutuhan yang kuat. Program cenderung bersifat rutinitas administratif dan evaluasi yang hanya berfokus pada laporan keuangan, bukan pada hasil pendidikan yang ingin dicapai. PPBS terdiri dari 3 tahapan utama, yaitu Planning, Programming, Budgeting, System. Perencanaan dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan dan tujuan yang jelas, khususnya dalam pengelolaan dana BOS. Program kemudian disusun untuk mencapai tujuan tersebut, dan anggaran dialokasikan berbasis kinerja serta manfaat yang diharapkan. Secara teoritis, PPBS berlandaskan pada pendekatan sistem yang berkaitan dengan input, proses, output, dan outcome, sehingga keberhasilan anggaran diukur dari dampak terhadap mutu pendidikan, bukan sekedar penyelenggaraan dana BOS. Dalam konteks dana BOS, PPBS mendorong mengelola anggaran yang lebih akuntabel, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran. Di sini saya akan membacakan contoh kasus yang terjadi di Indonesia.
Kasus penyelewengan dana BOS terjadi di SMP Negeri 1 Palangga, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, di mana kepala sekolah ini ditetapkan sebagai tersangka karena penyalahgunaan dana BOS pada periode 2018 sampai 2023. Dana BOS yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan operasional sekolah, seperti pembelian alat dan kegiatan pendidikan, justru dipertanggungjawabkan melalui laporan nota fiktif. Akibat perbuatan tersebut, negara mengalami kerugian sebesar 1,37 miliar. Kasus ini terungkap setelah adanya laporan dari masyarakat dan hasil penyelidikan kejaksaan, sehingga menunjukkan lemahnya pengawasan serta akuntabilitas dalam pengelolaan dana pendidikan di tingkat sekolah. Analisis menggunakan PPBS pada kasus tersebut. Yang pertama, ada planning atau perencanaan. Pada tahap perencanaan, seharusnya sekolah melakukan analisis kebutuhan nyata seperti kebutuhan buku, sarana pembelajaran, dan peningkatan layanan mahasiswa. Namun, dalam kasus ini, perencanaan BOS tidak berbasis kebutuhan real di sekolah. Rencana penggunaan anggaran hanya bersifat administratif dan formalitas, tanpa indikator kerja yang jelas. Akibatnya, perencanaan tidak menjadi alat pengendali penggunaan dana. Yang kedua, ada programming atau penyusunan program. Dalam PPBS, program harusnya dirancang untuk mencapai outcome pendidikan yang terukur. Pada kasus SMP 1 Palangga ini, program BOS yang tercantum dalam dokumen tidak benar-benar dilaksanakan. Banyak kegiatan bersifat fiktif atau manipulatif, sehingga program hanya ada di atas kertas dan tidak memberikan manfaat bagi siswa maupun sekolah. Yang ketiga, ada budgeting. Tahapan penganggaran dalam PPBS melakukan keterkaitan antara dana dan hasil yang dicapai. Namun, pada kasus ini, penganggaran dana BOS lebih berorientasi pada penyelenggaraan dana dan keuntungan pribadi, bukan pada dampak pembelajarannya. Penggunaan data fiktif dan konflik kepentingan menunjukkan bahwa anggaran tidak diselesaikan atau dikendalikan oleh prinsip efisien, efektivitas, dan akuntabel. Namun, persoalan ini yang lebih besar justru terlihat pada tata kelola anggarannya. Sebanyak 40% sekolah terindikasi nepotisme dan pengadaan. 47% lainnya melakukan penggelembungan biaya. Dan 42% lainnya memanipulatif administrasi atau laporan. Hal ini menunjukkan bahwa masalah dana BOS tidak hanya pada penggunaan dananya saja, tetapi juga pada lemahnya perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran. Temuan ini menegaskan bahwa pentingnya penguatan integritas dan penerapan pengelolaan anggaran berbasis kinerja, agar dana BOS benar-benar berdampak pada peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa ketidaktepatan penggunaan dana BOS bukan cuma soal keterbatasan anggaran saja, tetapi memiliki berbagai faktor seperti lemahnya sistem perencanaan, penyusunan program, dan penganggaran yang belum berbasis kinerja hasil. Nah, melalui pendekatan PPBS ini, pengelolaan dana BOS seharusnya melalui berbagai tahapan terlebih dahulu, yaitu planning, programming, budgeting system, agar mencapai tujuan pendidikan nasional. Nah, pada contoh kasus yang sudah saya jelaskan tadi, di SMPN 1 Palangga menunjukkan bahwa tanpa perencanaan yang rasional, program yang jelas, dan penganggaran yang akuntabel dapat membuat dana pendidikan yang seharusnya digunakan untuk keperluan sekolah dapat berpotensi disalahgunakan dan tidak diberikan manfaat bagi peserta didik. Sebagai calon pendidik dan pengelolaan pendidikan, kita tidak hanya harus memahami teori saja, tetapi kita harus memiliki sikap tanggung jawab dalam penggunaan anggaran pendidikan agar lebih berorientasi pada hasil